Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan yaitu Oppo A9 2020. Untuk kondisinya ini kondisi di bagian frame dan juga bagian LCD itu melengkung teman-teman. Jadi untuk kondisi LCD-nya pun tidak bisa rapat dan tidak bisa presisi. Perhatikan yang saya tunjuk ini adalah bagian frame atau tulangan LCD yang bengkok di bagian bawah ya teman-teman. Oke, terlihat jelas untuk di bagian bawah itu bagian framenya melengkung atau bengkok, jadi menyebabkan kondisi LCD-nya pun terbuka alias tidak bisa rapat dan tidak bisa presisi. Saat kita nyalakan, otomatis untuk di bagian LCD itu cahayanya akan kelihatan atau bisa disebut juga cahaya LCD-nya bocor ya teman-teman. Jadi ada kerenggangan seperti ini. Ini apabila kita tidak segera memperbaikinya, itu bisa menyebabkan kemasukan air ataupun bisa kemasukan debu yang bikin LCD cacat ataupun rusak dan juga kotor teman-teman. Jadi saya dimintai untuk pelanggan memperbaiki di bagian LCD yang renggang dan juga untuk di bagian framenya juga melengkung untuk diperbaiki saja tanpa mengganti framenya teman-teman. Oke, saya akan kasih tips tutorial, tapi sebelum kita kerjakan alangkah baiknya kita koreksi untuk mengatas di bagian LCD maupun di bagian touchscreen-nya. Jadi untuk kualitas LCD-nya alhamdulillah masih bersih dan jernih, untuk touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi. Langsung saja kita kerjakan, yaitu untuk membuka di bagian infonya kita panasi dulu menggunakan blower ataupun panas sejenisnya, yaitu untuk mempermudah membongkar di bagian backdoor ataupun tutup belakang. Oke, kita gunakan mika tipis dan lentur dan kita buka dengan ekstra hati-hati karena di bagian tengah ada fingerprint atau sidik jari. Jadi untuk membukanya pelan-pelan agar di bagian fleksibel sidik jarinya tidak robek ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka untuk skrupnya, yaitu langkah untuk membuka di bagian tulangan tengah atau di bagian bezelnya. Oke, kita buka untuk bezelnya. Oke, setelah kita buka untuk bezelnya, kita lepas untuk yaitu di bagian baterainya. Oke, di bagian ini ada fleksibel LCD. Oke, kita lindungi dulu di bagian kamera belakang ya teman-teman. Ini tujuannya agar di bagian kamera belakang atau lensa kameranya tidak kotor saat kita mengerjakannya. Kita lanjut untuk memanasi LCD, yaitu untuk mempermudah membongkar LCD dari framenya. Perhatikan di bagian ini. Saat saya membuka LCD ini ada lapisan yang sedikit nempel di bagian frame. Kita harus ekstra hati-hati untuk membukanya. Kita masukkan mikanya ke bagian lapisan paling bawah LCD sambil kita gesekkan dan ekstra hati-hati karena di bagian tengah ada fleksibel LCD ya teman-teman, agar tidak putus dan tidak robek di bagian fleksibel LCD-nya. Kita membongkarnya harus ekstra hati-hati. Oke, setelah itu kita angkat pelan-pelan LCD dari framenya. Oke, terlihat jelas untuk LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya ya teman-teman. Oke, tinggal kita memperbaiki di bagian frame yang bengkok. Perhatikan di bagian ini. Yang saya tunjuk ini adalah bagian frame yang bengkoknya lumayan parah teman-teman. Jadi melengkung seperti ini untuk di bagian bezelnya, yang menyebabkan LCD renggang dan juga ikut melengkung dan cahaya otomatis LCD-nya bocor ya teman-teman. Di bagian ini ada keretakan teman-teman. Saya menemukan bagian yang bengkok itu ternyata framenya retak seperti ini. Oke, bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus kita mengganti frame yang baru? Apabila kalian mempunyai stok untuk penggantian frame yang baru, ya silahkan diganti frame yang baru, itu jauh lebih mudah, tidak usah memperbaikinya teman-teman. Tapi lain kali ini
Kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu memperbaiki frame yang bengkok dan retak atau pecah seperti ini. Jadi tanpa mengganti frame yang baru. Alangkah baiknya apabila kita berusaha untuk memperbaikinya itu jauh lebih bagus dan juga bisa menjadikan kita pelajaran untuk menangani kerusakan yang sepele, tapi juga tidak bisa dianggap sepele juga teman-teman. Harus kita lebih kreatif sedikit untuk memperbaiki di setiap kerusakan handphone tanpa harus kita menggantinya. Oke, kita perbaiki dan meluruskan di bagian frame dengan cara kita ketuk-ketuk menggunakan benda yang tidak bikin bagian frame itu semakin rusak ya teman-teman. Jadi kita gunakan benda atau alat-alat yang sekiranya tidak merusak di bagian frame. Dan di bagian bawah itu sedikit bengkok, kita bisa meluruskan dengan cara kita kasih lem Korea atau lem Alteco, yaitu untuk menutupi di bagian keretakan pada bezel dan juga keretakan di bagian frame, sambil kita tekan dan sambil kita luruskan, yaitu untuk mempresisikan bagian bezel atau di bagian frame maksud saya, agar bisa rapat kembali untuk di bagian yang bengkok dan juga retak. Selanjutnya apabila lem sudah kering, kita perhatikan dulu apakah sudah lurus atau tidak. Dan alhamdulillah untuk framenya sudah kembali lurus dan presisi ya teman-teman, tidak bengkok seperti awal tadi. Langkah selanjutnya kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame, yang tujuannya agar pemasangan LCD bisa lebih presisi dan juga rapat. Apabila terdapat sisa lem juga di bagian LCD, kita harus membersihkannya juga teman-teman. Oke, sudah bersih untuk dari sisa di bagian frame maupun di bagian LCD. Dan di bagian ini perhatikan, di bagian ini seharusnya ada bagian penutup lubang speaker atas ya teman-teman. Namun setelah diganti LCD yang KW atau sudah pernah diganti LCD, itu bilangnya beliau atau pelanggan saya bilang itu penutup speakernya tidak ada setelah proses penggantian LCD selesai. Mungkin teknisinya itu lupa atau entah gimana, untuk di bagian penutup speakernya tidak ada teman-teman. Saya akan kasih tips yaitu bagaimana cara bikin penutup speaker atas sendiri tanpa harus kita membelinya, yaitu dengan cara kita gunakan speaker Cina atau buzzer dan kita ambil untuk penutup saringannya dan kita potong sesuai ukuran yang akan kita ganti sebagai penutup speaker atas buat Oppo A9 2020. Setelah kita potong sesuai ukuran bentuk dari speaker atas atau tutup pelindung speaker atas, kita gunakan lem secukupnya saja di bagian posisi penutup speaker atasnya. Apabila dekat kamera depan dan juga kamera depan itu belum kita lepas, alangkah baiknya dengan ekstra hati-hati agar tidak bikin bagian kamera depan itu kotor ya teman-teman. Untuk di bagian sensor proximity saya menggunakan lem warna bening, dan untuk sekeliling bagian pemasangan LCD saya menggunakan lem warna hitam. Dengan cara saya kasih lem di bagian sekeliling kaca touchscreen-nya, bukan di bagian frame. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal maupun tidak usah terlalu banyak. Yang penting cukup dan juga pemasangan LCD-nya bisa rapi, bersih, dan presisi. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita coba untuk merakitnya. Oke, kita rakit kembali untuk infonya sambil menunggu lemnya kering ya teman-teman. Ini tujuannya agar lebih cepat saja untuk pengerjaannya atau mempersingkat waktu proses pengerjaan. Selanjutnya tinggal kita proses pemasangan tutup belakang atau backdoornya. Oke, kita pasang dulu untuk kabel fleksibel sidik jari dan kita presisikan untuk backdoor atau penutup belakangnya. Oke, setelah beberapa menit kemudian untuk lemnya sudah kering dan proses pemasangannya sudah selesai semua, tinggal kita cek ulang. Oke, kita nyalakan handphonenya dan kita coba untuk melihat kondisi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Karena proses ini untuk kerusakan di bagian handphone yang bengkok atau bagian memperbaiki frame yang bengkok, saya
lebih baik membongkar total seperti ini dan juga merakitnya dari awal, yaitu tujuannya agar kondisi pengerjaannya hasilnya seperti ini bisa presisi dan rapi, dan juga LCD kembali rapat dan presisi, tidak ada cahaya yang bocor teman-teman. Untuk di bagian frame alhamdulillah sudah kembali lurus lagi dan tidak bikin kondisi LCD itu ikut melengkung ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk proses memperbaiki di bagian frame yang bengkok atau melengkung dan juga LCD-nya renggang atau ada cahaya yang bocor sudah kembali presisi, rapat, dan tidak ada cahaya yang bocor lagi, dan juga di bagian handphonenya sudah kembali lurus. Tapi sayang banget, ini yang saya sayang sekali, yaitu di bagian handphonenya ternyata masih ada passwordnya. Untuk di bagian sensor proximity sengaja saya tes, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal. Oke, perhatikan di bagian ini adalah bagian penutup speaker atas yang sudah kita perbaiki tadi, yaitu dengan cara menggunakan benda bekas yang kita manfaatkan sebagai pengganti penutup speaker atasnya. Dan semoga tutorialnya bermanfaat untuk bagaimana cara memperbaiki Oppo A9 2020 dengan kondisi frame yang bengkok dan LCD-nya cahayanya bocor. Semoga bermanfaat, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.